Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Hukum. Jumpa lagi dengan saya Esther Masri di video kedua saya kali ini yang akan membahas mengenai hukum perjanjian. Pertama kali kita harus tahu dulu pengertian perjanjian dan dasar hukumnya, syarat-syarat sahnya perjanjian, dan asas-asas dalam perjanjian. Definisi perjanjian diatur dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya dengan satu orang atau lebih. Para ahli juga merumuskan pengertian perjanjian. Yang pertama adalah Profesor Subekti mengatakan perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Selain Profesor Subekti, ada lagi ahli-ahli yang lain yang merumuskan pengertian perjanjian, yaitu KRMT Tirto Diningrat menyatakan bahwa suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat di antara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang dapat dipaksakan oleh undang-undang. Abdul Qadir Muhammad juga memberikan pengertian mengenai perjanjian, yaitu suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan. Pasal 1313 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikritisi oleh beberapa ahli. Salah satunya adalah R. Setiawan yang mengatakan bahwa rumusan dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah tidak lengkap dan sangat luas. Tidak lengkap karena persetujuan itu adalah persetujuan sepihak saja. Tetapi sangat luas adalah karena hanya memberikan kata perbuatan saja, tidak dengan adanya kata perbuatan hukum. R. Setiawan memberikan perbaikan definisi perjanjian dalam pasal 1313 KUH Perdata tersebut dengan menambahkan kata perbuatan yang diartikan sebagai perbuatan hukum dan kata mengikatkan dirinya ditambahkan menjadi saling mengikatkan dirinya. Pengertian perjanjian menurut beliau adalah suatu perbuatan hukum dengan mana satu orang atau lebih saling mengikatkan dirinya dengan satu orang atau lebih. Dari pengertian perjanjian tersebut, baik itu yang dari undang-undang dan juga pendapat ahli, maka perjanjian itu dapat disimpulkan harus terdiri dari adanya para pihak. Para pihak dalam perjanjian dapat dilakukan oleh orang maupun badan hukum yang mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum yang seperti yang ditetapkan oleh undang-undang. Adanya persetujuan para pihak. Tujuan yang akan dicapai dalam perjanjian tidak bertentangan dengan undang-undang, asas kesusilaan, dan ketertiban umum. Dalam perjanjian harus ada prestasi yang akan dilaksanakan. Prestasi itu adalah suatu hal yang harus dipenuhi oleh para pihak sesuai dengan syarat-syarat dalam perjanjian. Harus ada dalam bentuk tertentu, baik lisan maupun tulisan, yang dapat menjadi kekuatan mengikat dan bukti yang kuat. Pengaturan mengenai perjanjian dapat kita temui dalam buku 3 KUH Perdata yang dimulai dari pasal 1233 sampai 1864 tentang perikatan. Dapat kita lihat juga dalam bagian 1, yaitu ketentuan umum pasal 13 sampai 1319. Bagian 2 mengenai syarat sahnya perjanjian, yaitu pasal 1320 sampai 1337. Bagian 3 akibat perjanjian pasal 1338
sampai 1341, dan bagian keempat mengenai penafsiran perjanjian pasal 1342 sampai 1351. Walaupun buku 3 KUH Perdata mempergunakan judul tentang perikatan, namun tidak ada satu pasal pun menguraikan apa yang sebenarnya dimaksud dengan perikatan. Suatu persetujuan atau perjanjian dapat menimbulkan satu atau beberapa perikatan tergantung jenis persetujuannya. Dalam satu perikatan, paling sedikit terdapat satu hak dan satu kewajiban. Contoh, X menitipkan motor kepada Y, maka terjadilah perikatan antara X dan Y, yang mana menimbulkan hak pada X untuk menerima kembali motor tersebut dan kewajiban Y untuk menyerahkan motor kepada X. Contoh kedua adalah A menjual mobil kepada B, jadi timbullah perikatan antara A dan B, yaitu kewajiban A untuk menyerahkan mobilnya dan hak B atas penyerahan mobil dari A. Begitu juga A berhak menerima pembayaran dari B dan B berkewajiban untuk membayar dengan sejumlah harga kepada A. Jadi antara perjanjian dengan perikatan itu hubungannya sangatlah erat karena perjanjian merupakan sumber dari perikatan sesuai dalam pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian adalah suatu hal yang konkret karena diwujudkan dalam bentuk tertulis, sedangkan perikatan adalah pengertian yang abstrak. Jadi buku ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perikatan atau Van Verbintenis tidak memberikan definisi mengenai perikatan, namun diawali dengan pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai sumber dari perikatan adalah perjanjian dan undang-undang. Dengan demikian, perjanjian adalah salah satu dari dua dasar hukum yang ada selain dari undang-undang yang dapat menimbulkan perikatan. Kita masuk kepada syarat sahnya perjanjian yang terdapat dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Apa saja syarat sahnya perjanjian? Yang pertama adalah sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Bahwa kedua subjek yang mengadakan perjanjian harus bersepakat dan setuju mengenai hak-hak pokok dari perjanjian yang diadakan. Kesepakatan adalah pernyataan kehendak para pihak yang didasari oleh dua unsur, yaitu unsur penawaran yang biasa disebut unbound atau offer, dan unsur penerimaan atau biasa disebut acceptance atau acceptance. Unsur penawaran ini adalah yang diberikan atau diusulkan oleh salah satu pihak untuk mengadakan perjanjian. Sedangkan unsur penerimaan merupakan pernyataan setuju dari pihak lain untuk mengadakan perjanjian. Syarat sahnya perjanjian yang kedua adalah kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Orang yang akan membuat perjanjian haruslah orang yang cakap menurut hukum, yang pada asasnya adalah orang yang dewasa, akil balik, dan sehat pikirannya dan sehat jiwanya. Pada pasal 1330 KUH Perdata disebutkan orang yang tidak cakap menurut hukum adalah yang pertama, orang-orang yang belum dewasa, yang kedua, orang-orang yang di bawah pengampuan, dan yang ketiga, orang-orang perempuan dalam hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. Substansi ini dihapuskan dengan Surat Edaran MA nomor 3 1963 dan pasal 31 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sudah dilakukan perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Usia dewasa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah 21 tahun. Berbeda dalam Undang-Undang Perkawinan, usia dewasa adalah 18 tahun yang diatur dalam pasal 47 Junto pasal 50 Undang-Undang Perkawinan. Dalam melakukan perbuatan hukum, kecakapan seseorang dapat dilihat dari usia kedewasaannya atau mirderyarih, sedangkan badan hukum atau rehpersun dapat dilihat dari aspek kewenangannya atau bevoegdheid. Syarat sahnya perjanjian yang ketiga adalah suatu hal tertentu. Suatu hal tertentu adalah apa yang diperjanjikan sebagai hak dan kewajiban para pihak. Syarat sahnya perjanjian yang keempat adalah suatu sebab yang halal, yang biasa disebut kausa yang halal, di mana para pihak dalam mengadakan perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, azas kesusilaan, azas kepatutan, dan ketertiban umum. Jadi dapat disimpulkan bahwa syarat sahnya perjanjian yang nomor 1 dan 2, yaitu sepakat dan cakap, merupakan syarat subjektif. Syarat subjektif ini karena berhubungan dengan orang yang mengadakan perjanjian. Apabila syarat nomor 1 dan 2 ini tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan. Sedangkan syarat ketiga dan keempat, yaitu suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal, apabila tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum. Kenapa disebut syarat objektif? Karena menyangkut objek dari perjanjian. Kita masuk kepada asas-asas perjanjian. Asas perjanjian merupakan landasan berpikir, landasan norma, dan dapat menjadi sumber dari suatu sistem hukum. Asas-asas perjanjian yang pertama adalah asas kebebasan berkontrak yang terdapat dalam pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Asas ini menduduki posisi sentral dalam perjanjian yang terdapat dalam pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1338 ayat 1 menyebutkan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Menurut asas ini, seseorang bebas melakukan dan mengadakan perjanjian dengan siapa saja, bebas menentukan isi perjanjian, dan bebas menentukan syarat-syarat perjanjian, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, tidak bertentangan dengan azas kesusilaan, tidak bertentangan dengan asas kepatutan, dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Contohnya adalah dalam perjanjian jual beli tidak boleh melakukan jual beli obat-obatan terlarang, atau juga dalam perjanjian sewa menyewa rumah tidak boleh melakukan perjanjian sewa menyewa rumah untuk hal-hal yang tidak dibolehkan oleh undang-undang. Untuk prostitusi itu tidak boleh, ya. Yang kedua, asas konsensualisme. Asas konsensualisme terdapat dalam pasal 1320 KUH Perdata. Asas konsensualisme merupakan roh dari suatu perjanjian. Berasal dari kata konsensus, yaitu kesepakatan. Dengan adanya kesepakatan berarti para pihak menemukan suatu persesuaian kehendak. Artinya, apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu harus dikehendaki oleh pihak yang lain. Kenapa hukum perjanjian mengambil azas konsensualisme ini? Karena menurut Profesor Egens, perkataan yang sudah mengikat adalah suatu tuntutan kesusilaan. Maksudnya, puncak peningkatan martabat manusia yang tersimpul di dalam pepatah and man, and word. Artinya, diletakkannya kepercayaan pada perkataan orang
si orang ini ditingkatkan martabatnya setinggi-tingginya sebagai manusia. Sumber dari buku Aneka Perjanjian Profesor R. Subekti. Asas yang ketiga adalah Pacta sunt servanda, terdapat dalam pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut asas ini adalah janji itu adalah mengikat, sehingga perlu diberikan kekuatan berlakunya. Perjanjian harus dibuat secara sah oleh para pihak, dan perjanjian itu merupakan undang-undang bagi para pihak. Asas yang keempat adalah asas itikat baik yang terdapat dalam pasal 1338 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Asas ini menekankan suatu perjanjian harus didasarkan atas kejujuran, yaitu kejujuran para pihak dalam melakukan perbuatan hukum. Itikat baik dalam pelaksanaan perjanjian didasarkan pada asas kepatutan dan keadilan. Demikian sedikit pembahasan mengenai hukum perjanjian. Semoga bermanfaat dan memberikan keberkahan bagi kita semua. Dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel saya ini. Terima kasih, sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.